Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali dalam renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Renungan firman Tuhan yang akan terus menguatkan saudara dan saya. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Maka dari itu, mari kita minta pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena cinta Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam keterbatasan kami, di dalam kesibukan kami. Kami minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami, sehingga firman-Mu terus hidup di dalam kehidupan setiap kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita akan membaca kitab Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kitab Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di bawah perikop Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama semua, salam. Saudara-saudaraku semua, salam. Pasti pada saat ini ketika kita mendengar renungan ini, kita ada di dalam kesibukan kita masing-masing. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk kita disegarkan oleh firman Tuhan.
Dan tema yang mengajak kita untuk sama-sama kita ada di dalam perenungan kita ialah kutuk. Sekali lagi adalah kutuk. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, apakah setiap kita pernah melakukan yang namanya kutuk? Ataupun sebaliknya, adakah di antara kita yang pernah mendapat kutuk? Kutuk dari ketong punya bapak mama, kutuk dari ketong punya saudara sendiri, atau kutuk yang mungkin dari orang-orang yang tidak kita kenal. Dan kemudian pertanyaan datang kepada kita, bolehkah kita sebagai manusia melakukan yang namanya pengutukan kepada orang-orang lain? Contoh di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita. Boleh atau tidak orang tua mengutuk anaknya? Ketika anak berbuat salah, ketika anak melakukan sesuatu yang tidak mengikuti kehendak orang tua, dan orang tua melihat bahwa perlakuan itu adalah perlakuan yang salah, dan kemudian kutuk itu mulai dikeluarkan dari bibir mulut orang tua. Apakah ini tindakan yang benar? Kalau benar, apakah yang menjadi landasan kita untuk kita mengeluarkan kutukan bagi orang lain? Dan kemudian apakah kutukan yang diberikan orang tua terhadap anak itu, apakah akan menjadi kenyataan? Setiap orang bisa saja mengeluarkan kata-kata kutukan terhadap orang lain. Tetapi kemudian firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kutukan hanya akan efektif apabila ada keterlibatan kekuatan ilahi di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan kutukan itu, kita mengutuk orang lain, siapa saja. Apakah ada keterlibatan kekuatan ilahi atau tidak? Dan di dalam kehidupan kita ada banyak alasan kenapa sehingga kutukan itu bisa terjadi. Ada yang melakukan kutukan untuk mencelakai orang lain. Ada yang melakukan kutukan karena merasa sakit hati dengan anggota keluarga, dengan musuh, dengan orang-orang yang dianggap tidak disukai. Dan bapak, mama, saudara-saudariku, orang yang dikutuk itu biasanya memiliki posisi lebih rendah daripada yang mengutuk. Contoh tadi adalah orang tua dan anak. Jarang kan anak mengutuk orang tua. Lebih sering kita mendengar orang tua mengutuk anak. Mungkin saja orang tua mengutuk anak tidak akan jadi orang yang berhasil. Kamu akan hidup susah suatu hari nanti. Tapi apakah pertanyaannya ada kekuatan ilahi di dalamnya atau tidak? Dan kutukan sebenarnya tidak berhubungan dengan dendam pribadi. Tetapi kemudian kutukan harus didasarkan pada sesuatu yang memang benar-benar ada keterlibatan ilahi di dalamnya. Jadi kalau misalnya hanya dendam pribadi, tidak ada campur tangan yang ilahi. Karena campur tangan yang ilahi akan benar-benar melihat
bahwa kutukan yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita akan benar-benar terjadi atau tidak. Ini menjadi satu refleksi yang kemudian bagi saya sangat menarik, Bapak Mama. Sehingga hari ini kita tidak sembarangan berkata, kita tidak sembarangan berpikir. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita keluarkan dari bibir mulut kita, kalau bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena ketika mulut kita jadi berkat orang lain, mulut kita menjadi berkat bagi sesama kita, di sana ada campur tangan Ilahi. Dan orang lain mendapat berkat itu. Namun sebaliknya, ketika kutukan itu diberikan untuk menilai, untuk menghukum orang yang tidak kita sukai, ini adalah cara yang salah. Tetapi di dalam hal ini kutukan adalah bagian daripada Allah. Allah mau memberikan kutukan kepada siapa saja. Itu kehendak Allah. Jadi kutukan itu bukan kehendak manusia. Jadi kutukan diberikan sebagai cara Allah untuk menilai dan menghukum seseorang yang melawan ketetapan Allah. Nah, dalam konteks masyarakat Israel kuno, kutukan ini merupakan bagian dari sumpah untuk melindungi masyarakat. Jika ada yang melanggar, maka akan ada orang yang mengalami kemalangan yang sebenarnya berasal dari tindakan Allah sendiri. Jadi apapun yang sudah kita janjikan kepada Allah, kalau misalnya kita melanggar itu, berarti kita terkutuk. Dan sebaliknya, bagaimana dengan kita, Bapak Mama, saudara-saudariku? Ketika kita menghendaki kutukan, sebaliknya Allah juga berhak untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Itu perbedaan kita dengan Allah. Ketika manusia punya pandangan untuk mengutuk, Allah justru punya pandangan untuk mengubah kutukan itu menjadi berkat. Wah, menurut saya ini satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Supaya kehidupan kita, dari cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak, itu semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kalau kehidupan kita terus berpikir untuk mencelakai orang lain? Hidup kita tidak akan menjadi berkat. Di dalam bacaan kita, Bapak Mama saudara-saudariku, ketika Nuh mengetahui perbuatan Ham, Nuh merasa bahwa kehormatan dirinya terancam dan kepemimpinannya dalam keluarga ternodai. Oleh apa? Sebenarnya oleh perbuatannya sendiri yang tidak mampu mengontrol hawa nafsu akan minuman yang memabukkan. Akibat kutukan Nuh, maka Ham dan keturunannya pun berada dalam status sebagai budak bagi saudara-saudaranya sendiri. Terancam mengalami penindasan, kehilangan kemerdekaan, dan bergantung kepada kuasa orang lain. Jadi Ham dianggap bersalah karena telah melihat aurat ayahnya dan tidak segera menutupinya. Ia malah menceritakannya kepada saudara yang lain. Kemabukan, penyebaran berita buruk, kutukan, dan perbudakan menjadi salah satu rangkaian dalam keluarga Nuh. Jadi ini
satu rangkaian yang kemudian dapat menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan keluarga mereka. Kalau kita melihat di awal kisah ini, ada berkat Allah bagi Nuh dan anak-anaknya termasuk Ham. Karena itu tidak mungkin Nuh mengutuk orang yang sudah diberkati oleh Allah. Ham sering disebut dengan bapa Kanaan. Inilah yang menunjukkan kaitan kutukan Nuh kepada Kanaan yang bersifat profetik. Bahwa suatu saat nanti Kanaan akan menjadi bangsa yang memperhambakan diri kepada Allah. Jadi kemudian Papa Mama, kita dapat melihat apapun yang terjadi kepada siapapun, kutukan tidak terhindarkan akibat dosa. Jadi kalau misalnya kita hidup dalam Tuhan, kita juga tidak mau dapat kutukan, mari kita memperbaharui hidup kita. Supaya hidup kita juga tidak jadi kutuk untuk orang lain, tetapi kemudian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kutukan tidak terhindar akibat dosa. Sekali lagi, kutukan tidak terhindarkan akibat dosa. Jadi dosa ini akan terus menguntit kehidupan kita di mana saja kita berada. Ketika kita melakukan pelayanan saja, kita bisa buat dosa. Ketika kita ada di dalam rumah tangga kita bisa buat dosa. Maka dari itu, kalau hari ini cara kita berpikir, cara kita bertindak masih menghasilkan kutuk, mari kita belajar dari Allah. Bagaimana Dia berkuasa, Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Karena kita terus dipanggil oleh Allah untuk menyatakan hidup yang menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati Bapak, Mama, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi landasan kehidupan kita untuk terus kita menjadi berkat di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu pemberian-Mu bagi kami. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu ya Bapa, kami terus diingatkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami yakin dan percaya ketika firman-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami, hidup kami diberkati. Hidup kami tidak melahirkan kutuk melalui perkataan dan perbuatan kami, tetapi hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan melanjutkan tugas dan kerja kami. Mari Bapa Engkau memberkati sehingga hidup kami terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.